Sobat milenial, kembali di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2021-2022. Kali ini untuk paket 4. Di mana dalam paket 4 di sini adalah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur atau industri dengan metode harga pokok pesanan. Dan metode persediaan yang digunakan di sini adalah metode FIFO. Dapat kita lihat di sini untuk aspek keterampilan, di mana tugas yang akan kita lakukan atau yang harus saudara lakukan adalah yang pertama, mengentry jurnal, kemudian memproses buku besar, menyusun laporan keuangan, kemudian mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet, kemudian mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Kita akan bahas secara bertahap untuk yang ke-1, kedua, dan ketiga ini yang merupakan proses akuntansi untuk perusahaan manufaktur secara manual. Dan pada sesi ini kita akan bahas untuk proses entry jurnal. Dan yang perlu diperhatikan dalam entry jurnal di sini, ada beberapa jurnal yang harus saudara persiapkan ya. Ada jurnal pembelian, penerimaan kas, jurnal umum, jurnal penjualan, pengeluaran kas kecil, kartu persediaan, dan buku besar pembantu utang atau piutang. Kemudian jangan lupa nanti bubuhkan tanda tangan yang tersedia pada dokumen yang sebagai tanda dokumen tersebut telah dibukukan. Kemudian kita langsung saja ke bagian identitas perusahaan ya. Jadi ini perusahaan yang akan kita lakukan pembukuannya. Tangaya konveksi. Secara lengkap dapat kita baca di soal ini. Kemudian saya langsung ke kebijakan akuntansi, karena inilah yang akan mempengaruhi analisa dan pencatatan akuntansinya. Secara umum bahwa sistem yang digunakan adalah berpasangan dengan dasar accrual basis, kemudian pembukuan periodenya tahunan, setiap akhir bulan disusun neraca saldo, kemudian dipergunakan jurnal khusus dan umum untuk mencatat transaksi. Kemudian mata uang yang digunakan rupiah. Dan dalam kebijakan pembelian, di sini untuk pembelian bahan baku, setiap pembelian diperhitungkan PPN masukan atau PET-in 10% dari dasar pengenaan pajak. Nominal yang harus dibayar sama dengan harga barang ditambah ongkos angkut tidak termasuk potongan atau diskon. Dan faktur pajak standar terima pada tanggal yang sama dengan terjadinya pembelian. Jadi saya bacakan secara intinya saja ya. Kemudian yang berikutnya untuk masalah termin ya, di sini termin pembayaran 20/10/M30. Kemudian ini masalah PPh, kemudian piutang. Jadi pencatatan penghapusan piutang dagang di sini menggunakan metode langsung. Kemudian masalah pengeluaran kas di atas 3 juta menggunakan cek, kemudian di bawah 3 juta menggunakan kas kecil. Dan sistem dana kas kecil adalah sistem dana tetap. Ini perlu diingat, sistem dana tetap ya. Kemudian yang berikutnya masalah penerimaan kas. Penerimaan kas di sini langsung disetor ke bank. Kemudian masalah penilaian persediaan bahan baku. Jadi persediaan bahan baku menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO ya, atau phase in phase out. Kemudian masing-masing persediaan dibuat kartu bahan baku untuk mencatat mutasi setiap itemnya. Pemesanan produk. Setiap produk dipesan mempunyai kartu pesanan. Kemudian biaya pengolahan setiap jenis produk dihitung berdasarkan tarif upah 40.000 tiap jam kerja langsung. Kemudian BOP dibebankan berdasarkan tarif 40% dari pemakaian bahan baku. Akun BOP dibebankan ditutup setiap akhir bulan. Selisih BOP yang terjadi setiap akhir bulan dipindahkan ke dalam akun harga pokok penjualan. Jadi maksudnya ini selisih antara BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya ya. Dia akan ditutup pada akhir bulan dan dibebankan ke harga pokok penjualan. Kemudian laporan biaya produksi dibuat setiap akhir bulan. Dan berikutnya di sini ada penyusutan aset tetap berdasarkan harga perolehan. Penyusutan atau depresiasi dihitung dengan metode garis lurus. Kemudian perhitungan penyusutan dilakukan setiap akhir tahun ya. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap akhir tahun. Penyusutan tiap akhir tahun sesuai daftar aset tetap.
Kemudian yang berikutnya di sini masalah rincian pekerjaan. Kemudian di sini ada daftar akun yang akan kita gunakan. Jadi kita berpedoman pada cut off akun yang ada di sini ya dalam melakukan pencatatan akuntansinya. Kemudian di sini ada neraca saldo per 30 November 2021 ya, neraca saldo per 30 November 2021. Namun di sini ada sedikit revisi ya, ada sedikit koreksi dari saya. Karena ketika ini saya jumlahkan ternyata antara debit dan kredit tidak balance-nya, selisih 20 juta. Dan selisihnya itu terletak pada akun Facts and Salaries Payable ini. Ini seharusnya adalah 25 juta, tapi di sini tertulis 5 juta. Karena nanti ada transaksi pembayaran sebesar 25 juta ya. Jadi setelah ini menjadi 25 juta, baru setelah kita jumlahkan menjadi balance. Kemudian berikutnya ini ada daftar saldo piutang per 30 November, daftar saldo hutang per 30 November, kemudian sediaan produk jadi, kemudian sediaan bahan baku, kemudian ada order receivable ya atau piutang lainnya. Ini nanti yang perlu diingat bahwa untuk persediaan awal ini harus kita catat terlebih dahulu dalam buku besar pembantu utang dan piutang serta kartu persediaan. Kemudian yang berikutnya di sini ada data produk dalam proses, bahwa produk dalam proses awal bulan pekerjaan TK021 yang dipesan oleh PD Rizky Solo, pemesan dilakukan 20 November 2021 dengan biaya produksi yang telah diserap sebagai berikut. Jadi ini ada pekerjaan sampai akhir bulan di November belum selesai ya. Artinya nanti akan kita lanjutkan di bulan Desember. Jadi ini biaya yang sudah terserap, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, ini jumlahnya. Kemudian yang berikutnya di sini ada data marketable securities atau surat-surat berharga ya. Ini kepemilikan PT BPR LDM sebanyak 1000 lembar saham biasa. Jadi inilah untuk informasi yang berhubungan dengan masalah perusahaan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh manajemen, sehingga kita nanti dalam melakukan analisa dan pencatatan harus berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen ini. Salam kompeten, Sobat Milenial. Kita mulai melakukan pembahasan untuk proses akuntansi untuk perusahaan manufaktur, tangaya, konveksi. Sebelum kita melakukan proses input atau entry jurnal, terlebih dahulu kita pastikan bahwa neraca saldo di sini per 30 November 2021 sudah balance-nya. Jadi ada sedikit revisi di mana sebelumnya untuk utang gaji dan upah atau back salary ini sesuai dengan di soal adalah 5 juta. Namun jika dihitung jumlahnya tidak balance ya. Dan ternyata utang gaji dan upah ini sebenarnya adalah 25 juta sesuai dengan jumlah yang dibayar nanti di transaksi berikutnya. Kemudian pastikan bahwa saldo awal ini juga sudah sama dengan yang ada di neraca saldo, baik itu inventory, akun payable maupun akun receivable. Kemudian masing-masing dari saldo awal ini jangan lupa seperti ada akun receivable ini dimasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang ya. Jadi ini sudah saya masukkan. Ada PT Prima, ada Toko Sinar Jaya, ini saldonya sudah masuk di sisi debit. Dan satu lagi di sini ada PT Rizky ya. Kemudian yang saldo untuk akun payable juga jangan lupa dimasukkan dalam buku besar pembantu utang. Jadi di sini ada 3. Ini ada PT Putra Abadi, ada PT Berkah Jaya, dan ada CP Berkah Abadi. Di masing-masing saldo sudah masuk di sebelah kredit. Kemudian selain akun payable dan akun receivable juga masih ada di sini untuk persediaan ya, atau raw material inventory. Karena di sini perusahaan merupakan perusahaan industri, jadi persediaannya adalah persediaan bahan baku. Jadi ada 4 macam, ada Lotto, ada Lakos, ada Avos, dan ada Pamatek. Ini masing-masing jumlahnya.
Dan ini harus kita masukkan sebagai saldo awal di masing-masing kartu persediaan ya, atau inventory card. Ini ada inventory cardnya, persediaan pertama namanya Lotto, ini saldo awalnya ya, ini jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah cost, kemudian ada Oxford, dan ada yang terakhir Pamatek ya. Ini masing-masing sudah masuk sebagai saldo awal. Kemudian sekarang baru kita mulai melakukan input transaksi. Kita mulai untuk transaksi yang pertama, ini tanggalnya 1 Desember ya. Ini ada bukti memorial bagian akuntansi pimpinan untuk dapat menyusun jurnal pembalik untuk produk dalam proses awal atau akhir periode yang lalu. Jadi lihat kartu harga pokok pesanan TK 021. Jadi ini ada perintah dari pimpinan untuk melaksanakan atau membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini tentunya ada dibuat atas persediaan dalam proses akhir di periode sebelumnya. Karena di sini sebelumnya ada proses akhir yaitu untuk TK21, di mana sudah menghabiskan biaya bahan baku 27.500, biaya tenaga kerja langsung 18.400 dan biaya berat pabrik 11 juta. Jadi ini harus dilakukan pembalik di awal periode ya. Ini akan kita catat dalam jurnal umum atau general jurnal. Jadi kita masukkan di sini untuk general jurnal, tanggalnya kita buat tentu tanggal 1 ya karena pembalik. Kemudian buktinya bisa dimasukkan nomor bukti transaksi tadi, yaitu untuk memorial 01 ya. Kemudian untuk akun di sini yang digunakan, karena kita akan membalik 3 biaya ini. Berarti biaya ini yang sebelumnya di sebelah kredit, sekarang menjadi di sebelah debit. Karena pada saat akhir periode ini diakui di sebelah kredit ya. Sekarang kita buat menjadi di sebelah debit, yaitu work in process raw material expense atau barang dalam proses biaya bahan baku, kemudian good and process direct wage expense atau barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, kemudian good in process factory overhead cost atau barang dalam proses biaya overhead pabrik. Kemudian di kreditnya adalah good in process inventory ya, atau persediaan barang dalam proses. Berapa uangnya di sini? Kita masukkan sesuai dengan jumlah yang ada dalam data ini. Kita tinggal pindahkan saja ya. Pertama 27.500, kemudian 18.400, kemudian 11 juta. Dan yang di kreditnya tentu di sini kita tinggal menjumlahkan yang 3 ini ya, maka dapatlah di sini sebesar 56.900. Jadi inilah pencatatan untuk pembalik di awal periode ya. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang kedua, di mana di sini ada bukti kas keluar bagian gaji dan upah 25 juta rupiah. Pembayaran gaji karyawan bulan November 2021 di 25 juta. Karena di sini merupakan kas keluar, berarti akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Jadi untuk tanggal di sini kita buat di awal ya. Ini bulannya kita buat bulan Desember, kemudian tanggalnya tanggal 1 sesuai dengan ini. Kemudian evidence atau buktinya kita ikutin ini aja, 01 garis miring PKK. Kemudian deskripsinya bisa kita buat vacant salary bulan November 2021. Kemudian atas pembayaran ini, karena sistem pembukuan kita adalah actual basis, tentunya biaya gaji bulan November sudah diakui pada saat membuat penyesuaian. Sehingga pembebanan pada saat pembayaran di sini kita bebankan ke vacant salary payable ya, atau utang gaji dan upah. Berapa besarnya? Ya kita masukkan aja sebesar 25 juta sesuai dengan jumlah yang dibayar. Kemudian di kreditnya di sini cash in bank sebesar 25 juta. Dan jika ini sudah selesai kita lakukan pencatatan, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan sebagai bukti bahwa dokumen ini sudah kita lakukan pencatatan. Kemudian kita lanjutkan ke dokumen yang ketiga. Di sini bukti kas masuk ya, 2.500.000 rupiah pelunasan piutang karyawan tanggal 21 November sebesar 2.500.000. Ini dari si Amanda. Jadi ini akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas karena ini merupakan bukti kas masuk.
Jadi kita cari jurnal penerimaan kas atau kas receipt jurnal. Jadi tanggalnya di sini kita buat tanggal 1 sesuai dengan tanggal di bukti transaksi ya. Kemudian eviden kita masukkan nomor bukti transaksinya ini. Dan untuk keterangan di sini bisa kita buat receipt for employees ya, atau penerimaan dari karyawan. Berapa jumlahnya di sini? Tentu 2.500.000 masuk di kolom sini, cash in bank 2.500.000. Kemudian di kreditnya apa? Di kreditnya kita bukan membebankan ke akun receivable, tapi di sini ke akun piutang lainnya atau order receivable. Berapa jumlahnya? 2.500.000. Jadi ini merupakan akun untuk menampung piutang karyawan ya, order receivable. Kemudian jika kita sudah lakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi. Di sini kita lakukan penandatanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang keempat, di mana di sini ada bukti permintaan pemakaian bahan. Ya, ini untuk pesanan TK021. Jadi ada pengajuan permintaan pemakaian bahan untuk proses pesanan TK021. Yang pertama ada loto, kemudian lakos, kemudian ada bahan penolong. Ini satuannya. Kemudian ini harga persatuan dan ini jumlahnya. Atas permintaan pemakaian bahan ini akan kita catat dalam jurnal umum atau general jurnal. Jadi yang pertama di sini kita buat terlebih dulu tanggalnya ya. Di sini tanggal 2 Desember ya. Kita buat tanggal 2. Kemudian untuk evidence kita masukkan nomor buktinya sesuai dengan bukti permintaan ini. Kemudian untuk akun yang di sebelah debit di sini yang diminta, karena di sini merupakan bahan sebagai pembuat pakaian ya, maka di sini akan dibebankan di sebelah debitnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku ya. Itu yang pertama. Kemudian ini ada satu lagi, kalau yang loto dan lakos ini bahan baku ya, tapi kalau untuk bahan penolong ini tidak bisa dibebankan ke bahan baku karena bahan penolong ini bukanlah bahan baku. Tapi nanti yang bahan penolong ini akan kita bebankan ke aktual factory overhead cost atau biaya operate pabrik sesungguhnya. Kemudian di kreditnya apa? Tentu di kreditnya yang pertama di sini nanti akan muncul akun raw material inventory. Kemudian yang kedua komponen inventory. Ini adalah persediaan bahan baku, yang ini namanya persediaan bahan penolong. Berapa duitnya di sini? Untuk yang barang dalam proses biaya bahan baku kita jumlahkan yang dua ini. Yang dua ini ya, yang 4.900.000 dengan yang 12.542.500. Ini kita tambahkan. Dapatlah 17.442.500. Kemudian yang 1 juta yang merupakan bahan penolong yang kita bebankan kepada biaya operate pabrik sesungguhnya, kita masukkan 1 juta. Dan di kreditnya tentu sama dengan jumlah yang di debit ya. Untuk raw materialnya adalah 17.442.500 dan untuk actual factory overhead cost 1 juta. Kemudian jangan lupa, karena di sini ada pemakaian bahan baku, tentu bahan baku kita berkurang, persediaan bahannya berkurang, maka kita harus mencatat ke dalam inventory card di sini sebagai pengurang persediaan kita. Yang pertama apa? Loto ya. Jadi ini kita masukkan loto ini. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 2. Kemudian masukkan eviden sesuai dengan buktinya ini. Dan deskripsinya di sini bisa kita buat untuk pesanan keberapa. Ini order TK021. Pesanan TK021 ini. Kemudian karena di sini pemakaian, tentu barangnya keluar ya atau berkurang. Berapa di sini untuk yang loto? 70, maka kita masukkan kuantitinya di situ 70. Kemudian price-nya atau harganya di sini adalah 70.000 ya. Jadi sama dengan harga persediaan kita ini 70.000. Kemudian totalnya menjadi 14.900. Ini merupakan 70 dikali 70.000. Dapatlah 4.900. Dan sekarang kita hitung saldo. Kalau tadinya ada 643 diambil 70,
tentu nanti di situ masih tinggal 573 dengan harga 70.000 dapatlah jumlah 40.110.000. Kemudian yang berikutnya, yang barang kedua di sini ada Lacoste. Jadi kita masukkan di sini tanggalnya, tanggal 2. Kemudian eviden kita masukkan buktinya, dan untuk definisinya kita masukkan di sini pesanannya, yaitu order TK21. Kemudian masukkan ke kolom keluar di sini, berapa yang diambil? 145 ya. Maka kita masukkan 145, harganya adalah 86.500. Ini sama harga persediaan dengan harga yang ada dalam kartu permintaan ini. Nah, kita masukkan di sini 86.500 dan kita jumlahkan yang dipakai menjadi 12.542.500. Ini quantity dikali dengan price. Kemudian sekarang kita hitung saldonya. Berarti kalau awalnya ada 280, diambil 145, tinggal 135. Dengan harga 86.500 dapatlah 11.677.500. Kemudian kalau sudah kita catat dalam kartu persediaan di sini, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penandatanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-5 ya. Dimana di sini ada bukti kas masuk dari toko Sinar Jaya Damasraya, Rp23.520.000. Pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 25 November 2021, termin 2/10/N30. Jadi kalau transaksinya di sini tanggal 25, kemudian dibayar tanggal 2, di sini kan tanggal 2 Desember ya. Artinya kan belum lewat 10 hari, karena di sini terminnya adalah 2/10. Dia akan mendapat potongan 2% dari jumlah piutang. Sekarang kita lihat berapa piutang yang dibayar. Kita bisa melihat dalam buku besar pembantunya sini, yaitu dari toko Sinar Jaya. Maka kita lihat toko Sinar Jaya di sini. Ini ya, toko Sinar Jaya. Jadi saldo piutangnya 24 juta. Yang diterima 23.520.000. Artinya di sini sudah dikurangi potongan 2%. Berarti piutangnya adalah 24 juta. Maka ini akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas. Di sini tanggalnya kita buat tanggal 2, kemudian masukkan bukti transaksi. Kemudian di deskripsinya kita masukkan resep toko Sinar Jaya. Berapa jumlah yang masuk dalam kolom kas sesuai dengan yang diterima ini? 23.520. Kemudian ada potongan tadi, atau kita masukkan lebih dulu piutangnya. Berapa piutangnya tadi? 24 juta. Inilah selisihnya yang menjadi potongan. Berapa selisihnya? Kita hitung saja 2% dari 24 juta, dapatlah 480.000. Dan ini akan kita bebankan kepada akun sales diskon atau potongan penjualan ya, di sebelah debit. Jadi debit ada kas inbank dan potongan penjualan. Jika ditambahkan jumlahnya adalah 24 juta. Kemudian jangan lupa setelah kita lakukan pencatatan dalam jurnal penerimaan kas, kita masukkan dalam buku besar pembantu sini karena piutangnya di sini sudah berkurang ya. Jadi bisa kita buat tanggal 2 resip ya. Karena berkurang piutang di sebelah kredit ya. Dalam jurnal di sini tadi dia di sebelah kredit, ini piutangnya. Ini piutangnya di sebelah kredit. Kita masuk dalam buku besar pembantu pun di kredit. Awalnya 24 dikurang 24, berarti saldonya sekarang di sini adalah 0 ya. Dan jika sudah, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penandatanganan ya. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-6. Atau kita besarkan sedikit ya, karena terlalu kecil. Jadi pada transaksi yang ke-6 ini merupakan voucher kas kecil. Dan perlu diingat di sini bahwa perusahaan menetapkan sistem kas kecil dengan dana tetap. Artinya kalau sistem dana tetap yang digunakan, setiap ada transaksi pengeluaran kas kecil,
tidak dilakukan pencatatan, tapi akan dilakukan pencatatan nanti setelah atau pada saat pengisian kembali kas kecil. Jadi kita cukup mengumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecil. Jadi atas pengeluaran yang 700.000 atas pembayaran iklan perusahaan ini tidak perlu kita lakukan pencatatan ya. Cukup kita tanda tangani saja buktinya menandakan bahwa kita sudah menerimanya. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yang ketujuh. Di sini ada faktur tanggal 4 Desember ya, dari PT Berkah Jaya kepada Tangaya Konveksi. Ini artinya berarti Tangaya Konveksi melakukan pembelian dari PT Berkah Jaya. Barang apa yang dibeli? Yang pertama loto, kemudian yang kedua lokos. Ini harganya, ini jumlahnya, kemudian ini satuan, dan diperolehlah total penjualannya dari PT Berkah Jaya adalah 52.800.000. Kemudian ada PPN 5.280.000 dan totalnya 58.080.000. Tentu ini akan kita catat dalam jurnal pembelian karena PT Tangaya di sini melakukan pembelian dari PT Berkah Jaya. Nah, kita masukkan dalam purchase jurnal di sini. Kita buat ya untuk bulannya di sini bulan Desember. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 4 dan evidennya kita masukkan sesuai dengan buktinya yaitu 195F. Deskripsi di sini dapat kita buat purchase PT Berkah Jaya. Kemudian kita akan masuk di kolom debitnya ke raw material inventory ya, atau persediaan bahan baku sebesar 5.800.000 dan ada PPN yang dikenakan di sini yaitu 5.280.000 akan masuk dalam paid-in. Kemudian di kreditnya adalah akun payable ya, atau hutang dagang. Setelah kita lakukan pencatatan dalam jurnal pembelian di sini, kita masukkan lagi ke dalam kartu persediaan. Apa yang dibeli di sini? Pertama adalah loto, berarti kita masukkan dalam kartu loto ya. Tanggalnya kita buat tanggal 4, kemudian evidennya kita masukkan buktinya, dan deskripsinya di sini kita buat purchase PT Berkah Jaya. Karena beli berarti barangnya masuk, kita masukkan di sini. Berapa yang dibeli? 250 dan harganya kita masukkan sesuai harga beli yaitu 72.000. Kemudian amunnya atau jumlahnya menjadi 250 kali 72.000, 18 juta ya, sama dengan ini 18 juta. Sekarang kita hitung saldo. Karena sebelumnya ada 573 tapi dengan harga 70.000. Kemudian ini masuk 250 dengan harga 72.000. Karena perusahaan menggunakan metode FIFO dalam pencatatan persediaan, tidak bisa kita gabungkan persediaan yang ada ini dengan yang baru masuk. Berarti harus kita catat tersendiri karena harganya berbeda ya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu 573.000 dengan harga 70.000. Kemudian baru kita masukkan yang baru masuk ini sebesar 250 dengan harga 72.000. Maka dapatlah 18 juta ya. Jadi saldonya ada dua harga di sini. Dan sekarang kita masukkan lagi untuk yang lakos. Di mana di lakos yang dibeli adalah sebesar 400. Kemudian kita buat di tanggal 4, kemudian di sini nomor buktinya. Kemudian deskripsinya purchase PT Berkah Jaya. Masuk di sini 400. Dan price-nya atau harganya adalah 87.000 sehingga totalnya di sini menjadi 34.800. Dan untuk saldo karena awalnya di sini harga 86.500 ada 135, masuk 87 ada 400, artinya harganya berbeda, tidak bisa kita gabung, berarti harus kita buat sendiri-sendiri ya. Ini kita masukkan dulu yang sebelumnya ini dan di bawahnya kita masukkan barang yang baru masuk ini sebesar 400, harganya 87, dapatlah 34.800. Kemudian setelah masuk ke dalam kartu persediaan, jangan lupa atas pembelian ini muncul hutang, harus kita masukkan dalam buku besar pembantu hutang. Di sini apa suppliernya? PT Berkah Jaya, maka kita masukkan ke sini PT Berkah Jaya ya. Untuk tanggal kita buat tanggal 4 purchases, kemudian jumlahnya 58.80.000. Ini 58.80.000 ya. Maka saldo sekarang sebelumnya 28 juta,
masuk di sebelah kredit 58.080.000, dapatlah 86.080.000. Inilah saldo untuk hutang kepada PT Berkah Jaya. Kemudian jika sudah kita catat di sini, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-8. Di mana yang ke-8 di sini ada bukti kas keluar PD Putra Abadi 21 juta rupiah. Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 23 November 2021, termin 2/10/N30. Kita lihat batas waktu pembayaran. Di sini transaksi tanggal 23, dibayar tanggal 4. Berarti sudah lewat 10 hari ya. Berarti tidak mendapat potongan 2%. Berarti hutangnya tetap 21 juta. Karena jika kita lihat di PD Putra Abadi sini ada utang sebesar 21 juta ini. 21 juta. Jadi inilah yang dilakukan pembayaran. Ke atas transaksi ini dapat kita catat pertama dalam jurnal kas keluar ya, karena di sini merupakan bukti kas keluar. Tanggalnya di sini bisa kita buat tanggal sesuai transaksi yaitu tanggal 4. Kemudian evidennya kita buat 02 ya, BKK. Deskripsinya bisa kita buat di sini payment PD Putra Abadi. Kemudian dia akan masuk kolom akun payable karena ini merupakan pembayaran utang. Maksudnya adalah 21 juta dan di kreditnya masuk ke dalam akun cash in bank ya sebesar 21 juta. Kemudian karena utangnya di sini sudah dibayar, tentu utang Putra Abadi ini berkurang. Sehingga kita harus mencatat di sini dalam buku besar pembantu di sini sebagai pengurang atas saldo hutangnya. Kita masukkan tanggal 4 payment, kemudian masuk debit 21 juta dan saldonya sekarang 0 ya, karena sebelumnya di kredit. Ini masuk di debit sehingga menjadi 0. Kemudian jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan ya sebagai bukti bahwa transaksi ini sudah kita lakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan pada transaksi yang ke-9. Di mana transaksi ke-9 di sini ada faktur penjualan kepada PT Prima Andalas Sungai Rumbai. Ini nomor fakturnya, tanggalnya tanggal 5. Apa yang dijual? Tanggal 5, seragam olahraga 200 setel, masing-masing 225.000 dan dapatlah 45 juta. Total penjualan 45 juta, PPN 4.500.000, totalnya menjadi 49.500. Jadi atas penjualan ini tentu akan kita catat dalam jurnal penjualan ya atau sales jurnal. Tanggalnya kita buat sesuai tanggal transaksi yaitu tanggal 5. Kemudian evidennya kita buat 011 ini. Dan deskripsinya di sini bisa kita masukkan untuk sales PT Prima Andalas. Karena di sini penjualannya kredit ya, kebesaran berarti masuk ke debitnya akun receivable. Dan di sebelah kreditnya tentu masuk sales of finished inventory ya atau penjualan barang jadi. Kemudian di sini ada dikenakan PPN-nya yaitu sebesar 4.500.000. Jadi antara debit dan kredit balance-nya ini 45 juta, ini 4.500.000, totalnya 49.500. Kemudian jangan lupa atas penjualan ini kita masukkan ke dalam kartu piutang kepada PT Andalas, Prima Andalas. Ya, PT Prima Andalas kita masukkan di sini. Tanggalnya kita buat tanggal 5, deskripsinya sales, kemudian 49.500 di sebelah debit. Karena dalam jurnal penjualan di sini piutangnya dia di debit. Kemudian saldonya awalnya 27.500 debit, ini masuk 49.500 menjadi 70 juta di sebelah debit. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi ini dilakukan penandatanganan menunjukkan bahwa transaksi ini sudah dilakukan pencatatan. Kemudian yang transaksi tanggal 10 ini masih berhubungan dengan transaksi yang sebelumnya, yaitu penjualan barang dagang tadi. Yang tanggal 10 ini merupakan kartu harga pokok pesanan, di mana di sini ada biaya bahan baku 15 juta, biaya tenaga kerja langsung 11.800.000, dan biaya overhead pabrik
6 juta, totalnya 32.800.000. Jadi atas kartu harga pokok pesanan ini, karena perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual, berarti kita harus mengakui atas penjualan yang dilakukan kepada PT Prima Andalas ini sebagai harga pokok. Maka kartu harga pokok pesanan ini akan kita catat dalam jurnal umum atau general jurnal, di mana tanggalnya kita buat sesuai dengan transaksi penjualannya tadi ya, tanggal 5. Kemudian di sini masukkan bukti transaksinya, evidennya. Kemudian akunnya akan kita gunakan di sini. Yang pertama, berarti kita akan mendebit cost of goods sold atau harga pokok penjualan dan akan mengkredit finishing good inventory atau persediaan barang jadi. Jadi sekarang kita masukkan jumlahnya, di sini 32.800.000 dan di kreditnya 32.800.000. Jadi inilah pengakuan harga pokok penjualan, yaitu mendebit cost of goods sold dan mengkredit finished goods inventory ya, atau persediaan barang jadi. Kemudian jangan lupa di bukti transaksi dilakukan penandatanganan menunjukkan bahwa transaksi ini sudah dilakukan pencatatan. Dan selanjutnya kita lanjutkan transaksi yang ke-11, di mana di sini ada order produksi. Ya, ini baju seragam sekolah setel 130. Ini maksudnya 130 setel ya. Dan ini ada sedikit revisi karena dalam bukti yang soal asli di sini muncul rupiah ya. Seharusnya itu adalah tanggal karena mungkin ada kesalahan format dalam pengetikan sehingga yang muncul format rupiah. Yang benarnya adalah tanggal menyesuaikan dengan tanggal selesai ini karena di sini tanggal diperlukan. Dan atas surat order ini kita tidak melakukan pencatatan karena di sini hanya berupa pesanan ya. Tidak perlu kita catat, tapi kita cukup menandatangani bukti transaksinya ini. Karena tidak ada rupiah, tidak ada angka yang harus kita catat. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang ke-12, di mana di sini voucher kas kecil. Ya, sebagaimana kebijakan perusahaan menggunakan sistem dana tetap dalam pengelolaan kas kecil, berarti atas transaksi kas kecil ini tidak perlu kita lakukan pencatatan, tapi cukup kita tanda tangani. Nah, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-13. Di sini yang ke-13 ada daftar perhitungan jam kerja untuk order 021 260 jam. Jadi tarifnya itu 40.000 per jam. Dapatlah 10.400.000. Totalnya 10.400.000. Jadi atas perhitungan jam ini tentu akan kita catat dalam jurnal umum atau general jurnal, dan nanti akan kita alokasikan ke dalam barang dalam proses untuk tenaga kerja langsung. Maka kita buat tanggalnya di sini tanggal 7 Desember ya. Kemudian kita masukkan untuk buktinya sesuai dengan nomornya ini. Dan akun yang di sebelah debitnya di sini adalah wage and salaries atau gaji dan upah. Kemudian di sebelah kreditnya, di sini tentu akan mengkredit utang gaji dan upah ya, atau wage and salaries payable. Berapa duitnya? Sesuai dengan yang ada dalam perhitungan ini, yaitu 10.400.000 dan di kredit pun sama. Dan kita perlu satu jurnal lagi untuk mencatat gaji dan upah ini. Setelah kita akui gaji dan upah, selanjutnya gaji dan upah ini akan kita alokasikan ke dalam barang dalam proses untuk tenaga kerja langsung ya. Got in process, direct wage expense. Kemudian di sebelah kreditnya adalah wage and salaries ini. Berapa jumlahnya? Di sini kita masukkan 10.400.000. Jadi atas gaji dan upah ini otomatis langsung nol saldonya ya, karena sudah kita alokasikan ke barang dalam proses untuk tenaga kerja langsung. Kemudian jangan lupa setelah dilakukan pencatatan, bukti transaksinya dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-14, di mana di sini ada bukti kas keluar tenaga kerja langsung bagian produksi 10.400.000 rupiah, pembayaran perhitungan gaji dan upah untuk minggu 1 tanggal 1 sampai 7 Desember ya, 10.400.000. Jadi ini merupakan pembayaran yang gaji sudah kita akui. Berarti akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas ya, atau kas payment journal. Nah, kita masukkan di sini.
Jadi perlu diingat ya, tadi sini sudah kita akui sebagai back end salaries payable, jadi nilai akan kita bayar. Jadi kita masukkan dalam jurnal pengeluaran kas di sini. Tanggalnya kita buat sesuai dengan tanggal yang ada, itu tanggal 8. Kemudian masukkan bukti transaksinya ini. Dan berikutnya buat keterangan di sini gaji dan upah Desember pertama ya. Kemudian akunnya tentu masuk ke dalam akun order ini, bukan ke akun payable. Nama akunnya adalah back end salaries payable karena sebelumnya tadi sudah kita akui sebagai hutang gaji. Berapa duitnya? Kita masukkan aja 10.400.000 dan di sebelah kreditnya masukkan cash in bank sebesar 10.400.000. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi di sini dilakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, ke 15. Di mana di sini ada bukti permintaan pemakaian bahan, nama barang, Avot, Pamatek, kemudian bahan penolong. Ini untuk pesanan TK022 ya. Berarti atas permintaan pemakaian bahan ini akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Ya, kita catat di sini dalam jurnal umum. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 10. Kemudian evidennya kita masukkan sesuai dengan di transaksinya. Dan dalam pencatatan, karena di sini barang yang diminta ada dua jenis ya. Yang pertama ini ada Avot dan Pamatek, ini bahan baku atau raw material. Kemudian yang bahan penolong ini merupakan komponen inventory atau bahan penolong ya. Tidak bisa kita gabung pembebanannya, masukkan yang satunya ke good in process raw material expense dan yang satunya actual factory cost overhead cost. Jadi ini barang dalam proses biaya bahan baku dan yang satunya lagi ke biaya operating pabrik yang sesungguhnya. Berapa jumlahnya? Untuk yang permintaan bahan baku 3 juta tambah 5375 berarti 8375. Dan yang aktual cost-nya punya 500.000. Dan akun yang dikreditnya di sini akan kita masukkan dalam raw material inventory dan komponen inventory atau persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Tentu jumlahnya di sini sama dengan yang di sebelah debitin ya. Kemudian atas pemakaian bahan baku ini tentu persediaan kita berkurang. Dan ini akan kita masukkan dalam kartu persediaan. Apa yang berkurang di sini? Ini Avot dan yang satunya Pamatek ya. Dan perlu diingat ini ada sedikit revisi ya, karena sebelumnya nggak salah di sini adalah Lakos, tapi kalau dilihat dengan satuan harga ini sebenarnya Pamatek, maka soalnya ini saya revisi menjadi Pamatek. Jadi kita masukkan ke sini. Pertama adalah untuk Avot. Tanggalnya di sini tanggal 10. Kemudian evidennya kita masukkan sesuai dengan bukti transaksi. Dan di definisinya kita buat kode pesanan ya, order TK022. Kemudian karena di sini permintaan pemakaian tentu barangnya berkurang. Berapa untuk Avot? 125 ya. Kemudian di harga kita sesuaikan dengan di 24.000 karena di sini memang 24.000 harganya nih. Jadi kita masukkan 24.000. Kemudian di amunnya jumlahnya kita kalikan sehingga menjadi 3 juta, sama dengan 3 juta ya. Dan saldo sekarang sebelumnya di sini adalah 210, diambil 125, berarti tinggal 85 dengan harga 24.000 ya. Dan kita masukkan ke persediaan yang kedua untuk Pamatek. Di sini kita buat untuk tanggalnya adalah tanggal 10. Kemudian ini buktinya, kemudian ini deskripsinya, dan kita masukkan kolom keluar yaitu 125. Harganya 43.000 nih. 3.000. Harga ini sama dengan harga persediaan kita ini. Dan saldonya sekarang tadinya 500, diambil 125, tentu di sini tinggal 375. Dengan harga 43.000 dapatlah 16.125.000. Jadi setelah kita lakukan pencatatan dalam kartu persediaan, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-16. Ya, kembali di sini ada voucher kas kecil. Berarti ini kita tidak perlu melakukan
catatan ya, karena sistem yang digunakan adalah sistem dana tetap. Kemudian yang berikutnya kita lanjut ke transaksi yang ke-17. Sini kembali ada faktur penjualan ya. Tangaya Konveksi kepada Toko Sinar Jaya, Damas Raya. Jadi seragam sekolah 300 setel dan jumlah harga per setelnya 225.000, total harga 67.500. Kemudian muncul PPN 6.750. Piutangnya menjadi 74.250.000. Jadi atas penjualan ini tentu akan kita catat dalam jurnal penjualan atau sales journal, di mana tanggalnya kita buat sesuai transaksi yaitu tanggal 10. Kemudian evidennya kita masukkan buktinya. Kemudian keterangannya kita buat di sini sales Toko Sinar Jaya di Sinar Jaya. Kemudian akun receivable kita masukkan ini piutang dagang ini 74.250 di sini. Kemudian di sebelah kreditnya untuk sales finished inventory-nya kita masukkan 67.500, dan untuk paid out-nya atau PPN keluarannya sebesar 6.750.000. Kemudian setelah kita catat dalam jurnal penjualan di sini, jangan lupa masukkan ke dalam kartu piutang atau buku besar pembantu piutang. Cari Toko Sinar Jaya ya, kita masukkan di sini berarti. Tanggalnya di sini kita masukkan tanggal 10, kemudian keterangannya kita buat sales dan piutangnya masuk di sebelah debit, karena dalam jurnal penjualan sini di sebelah debit sebesar 74.250.000 dan saldo sebelumnya kosong, ini masuk debit berarti tinggal pindahkan 74.250. Dan jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan berikutnya transaksi yang ke-18 ini kembali masih berhubungan dengan transaksi yang sebelumnya tentang penjualan kepada Toko Sinar Jaya. Ini tanggalnya di sini masih sama ya, kita buat tanggal 10 karena yang transaksi bukti ke-18 ini merupakan kartu harga pokok pesanan atas barang yang dijual sebelumnya tadi. Jadi yang perlu kita catat di sini adalah mengakui harga pokok penjualan, karena metode yang digunakan di sini adalah metode perpetual. Berarti kita catat dalam jurnal umum atau general journal, tanggal kita buat sesuai transaksi tadi tanggal 10, kemudian evidennya kita masukkan di penjualan tadi, dan untuk akunnya karena pengakuan harga pokok berarti di debitnya adalah cost of goods sold, dan di sebelah kreditnya finished goods inventory ya, atau persediaan barang jadi. Berapa duitnya? Kita masukkan total ini 48 juta. Dan di kreditnya pun sama yaitu 48 juta. Kemudian jika sudah selesai dicatat dalam general journal di sini, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-19. Ya, di sini ada bukti kas keluar Rp6.500.000, pembayaran angsuran pinjaman bank 5 juta, ditambah bunga pinjaman 1.500.000. Karena ini merupakan bukti kas keluar, berarti kita akan mencatat dalam kas payment journal di sini. Kita buat tanggalnya tanggal 11 ya. Kemudian evidennya kita masukkan buktinya ini 04. Dan untuk keterangan bisa kita buat di sini bank loans ya. Berapa? Kita masukkan ke kolom akun sini. Kita buat akunnya adalah bank loan sebesar 5 juta dan dikenakan bunga. Kita masukkan di sini interest expense sebesar 1.500.000 ini ya. Dan keduanya inilah dibayar sebesar 6.500.000, maka banknya atau cash in banknya berkurang 6.500.000 kita kredit. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan dilanjutkan transaksi berikutnya yang ke-20. Di mana pada transaksi ke-20 di sini kembali kita ada daftar perhitungan jam kerja. Ini untuk minggu kedua bulan Desember ya. Order TK 023 220 jam kali 40.000 dapatlah 8.800.000.
Berarti ini akan kita catat dalam jurnal umum atau general jurnal. Kita buat tanggalnya di sini, tanggal 14 Desember. Kemudian evidennya kita masukkan nomornya ini, dan kita buat akunnya di sebelah debit adalah wage and salary atau gaji dan upah, dan di kreditnya wage and salary payable atau hutang gaji dan upah sebesar 8.800.000. Kemudian di kreditnya pun sama, dan kita perlu satu jurnal lagi, yaitu untuk mengalokasikan upah tenaga kerja ini ke dalam barang dalam proses untuk pesanan TK023. Maka kita buat satu jurnal lagi, yaitu goods in process direct wage expense atau barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan kreditnya adalah wage and salary sebesar 8.800.000. Kita masukkan 8.800.000. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan dilanjutkan transaksi berikutnya yang ke-21. Di sini ada bukti kas keluar, tenaga kerja langsung bagian produksi 8.800.000 rupiah. Pembayaran perhitungan gaji dan upah untuk minggu ketiga tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2021. Tentu yang dibayar ini yang sudah kita catat tadi ini sudah diakui sebagai wage and salary payable. Jadi inilah yang akan kita bayar. Dan ini akan kita masukkan dalam jurnal kas keluar ya, atau kas payment journal, karena di sini merupakan bukti kas keluar. Kita masukkan di sini, kita buat tanggalnya sesuai dengan transaksi, yaitu tanggal 15. Kemudian masukkan bukti transaksinya, dan keterangannya bisa kita buat wage and salary Desember kedua. Berapa jumlahnya? Kita masukkan dulu ke dalam akun sini, wage and salary payable, akunnya ya. Kemudian jumlahnya kita masukkan ini 8.800.000. Jadi ini merupakan wage and salary karena sebelumnya tadi sudah kita akui di sini sebagai wage and salary payable ini. Kemudian di sebelah kreditnya kita masukkan ke cash in bank sebesar 8.800.000. Dan jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-22. Di mana di sini ada bukti kas masuk dari PT Prima Andalas Sungai Rumbai 39.500.000 rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 5 Desember 2021, termin 2/10 N30, dikurangi dengan uang muka penjualan sebesar 10 juta. Jadi kita lihat batas waktu pembayaran ya. Di sini transaksi tanggal 5, diterima tanggal 16, berarti sudah 11 hari, artinya lewat 10 hari, berarti tidak mendapat potongan. Sekarang di sini ada pengurangan, yaitu uang muka penjualan sebesar 10 juta dan uang yang diterima 39.500.000. Kita lihat transaksi penjualan tanggal 5 Desember ini berapa. Nah, bisa kita lihat dalam buku besar pembantu sini, Prima Andalas ya. Ini ya, Prima Andalas tanggal 5, berarti 49.500. Di sini diterima 39.500. Tapi disebutkan di sini ada pemotongan 10 juta uang muka penjualan. Berarti jika ditambahkan 10 ditambah 3949 sejumlah piutang ini. Jadi akan kita catat ini ke dalam jurnal penerimaan kas atau kas resip jurnal. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 16 ya. Kemudian buktinya kita masukkan sesuai dengan transaksi ini. Dan untuk deskripsinya kita masukkan di sini adalah resip PT Prima Andalas. Berapa yang masuk ke dalam cash in bank? Tentu sebesar jumlah yang diterima ini 39.500. Dan di sini jumlah akun receivable-nya sebesar yang ada dalam buku besar tadi ini, yaitu 49.500. Nah, kita masukkan di sini 49.500 dan yang 10 juta. Di sini akan mengurangi uang muka penjualan ya, atau namanya adalah prepaid income sebesar 10 juta. Jadi prepaid income ini merupakan uang muka atas pekerjaan. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan dalam jurnal penerimaan kas ini,
Dan dapat kita lihat di sini antara debit dan credit balance ini 49.500 dan yang debit ini 39.500 tambah 10 juta maka 49.500. Dan jika sudah kita catat dalam jurnal penerimaan kas, selanjutnya jangan lupa masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Sini tanggalnya kita buat tanggal 16, kemudian kita buat deskripsinya receipt. Kemudian masuknya di sebelah kredit sebesar 49 juta. Jadi bukan sebesar 39 juta ya, tapi 49. Dan sekarang saldonya sebelumnya 77 juta, sekarang masuk kredit 49.500 berarti berkurang tinggal 27.500. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi. Di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-23. Di sini ada bukti kas keluar kepada CV Berkat Abadi 26 juta rupiah pelunasan utang atas pembelian kredit tanggal 27 November 2021 termin 2/10/N30. Jadi jika kita lihat tanggalnya ini sudah lewat 10 hari ya, maka tidak mendapat potongan. Dan dapat kita lihat di daftar atau buku besar pembantu utang, di sini ada saldo dari CV Berkat Abadi sebesar 26 juta. Jadi inilah yang dilakukan pembayaran. Maka karena ini merupakan bukti kas keluar, berarti akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Kita buat di sini tanggalnya sesuai transaksi tanggal 16, kemudian buktinya kita masukkan 06 dan deskripsinya kita buat payment CV Berkat Abadi. Kita masukkan kolom akun payable sebesar jumlah yang dibayar ini, karena ini tadi untuk membayar utang sebesar 26 juta. Dan di kreditnya tentu masuk cash in bank sebesar 26 juta. Kemudian jika sudah masuk dalam jurnal pengeluaran kas, selanjutnya jangan lupa di buku besar pembantu di sini kita catat juga sebagai pengurang atas utangnya. Berarti masuknya di sebelah debit ya, karena dibayar utangnya. Saldonya berarti sekarang menjadi 0. Karena sebelumnya di kredit, ini masuk di debit, berarti menjadi 0. Dan jika sudah dilakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi ini dilakukan penanda tanganan.